Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestina ya Rabb. Allahumma sabbit aymanahum, Allahumma anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, Allahumma ahlikal kafarah wal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini, terutama nikmat yang masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mendekat dengan syariatnya. Jangan sampai ibu bilang kebetulan aja ini karena saya bergabung di Sakofah, karena banyak teman dan sebagainya. Tapi yang paling mahal ini merupakan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang sedikit demi sedikit menjadi hamba Allah yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang sudah bahaya apabila Allah tidak lagi mau memandang kita, tidak lagi mau membimbing kita, dan bahkan kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kapan-kapan kita kaji hamba Allah yang seperti apa yang dibiarkan oleh Allah, yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilal nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, ummahatibillah rahimakumullah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, jangan pernah lupa untuk senantiasa memperbaharui niat mendatangi majelis ini. Jangan sampai nanti ibu jauh-jauh melangkahkan kaki tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik ummahat, insyaallah pada hari ini kita akan menyambung kembali kitab fikih kita. Kemarin kan kita sudah bahas mengqadha salat. Sudah diansur apa? Mengqadha itu kalau rajin, kalau imannya naik. Karena imannya turun, boro-boro mengqadha sudah ada tinggal. Ya Pak ya. Saya akan kaji pada hari ini
sholat di dalam perjalanan. Ini dulu. Cuman dengan syarat ibu nggak boleh pertanyaan dulu. Karena ini pasti nanti banyak pertanyaan. Dan pertanyaan ibu insya Allah akan dijawab semua. Dijawabnya apa? Fikih yang akan menjawab. Nanti lama-lama Jadi bersabar dan tidak ada boleh pertanyaan. Maaf ya. Untuk kali ini tidak boleh pertanyaan. Karena insya Allah semua pertanyaan ibu akan dijawab di dalam kitab ini. Jadi sabar dulu ya. Simpan dulu sampai bab ini habis. Nanti kalau bab ini habis baru ibu tanya. Bisa jadi 3 pertemuan ini. Maka akan kita kaji betul fikihnya. Sholat di dalam perjalanan. Ini yang suka-suka healing tapi pas habis. Sering banyak pertanyaan. Yang pertama, mengqashar sholat yang 4 rakaat. Saya tidak membacakan fikihnya, yang maksudnya di sini mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Karena ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Jadi kalau yang tak boleh ini berarti dia tetap melakukan 4-4, cuman waktunya saja yang dijamak. Tapi yang ibu mau boleh 2-2 kan? Ya. Itu aja lah. Kita rapikan tentunya. Berarti insya Allah mengqashar sholat yang 4 rakaat itu dibolehkan. Ya apa? Kalau kita lihat hadisnya, di sini ada diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pada awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat di Mekah. Saya tanya lagi ibu, kapan pertama kali sholat itu dilakukan 5 kali sehari semalam? Kapan Isra Mi'raj itu? Tanggalnya tahu semua bu? Tahun ke-13 setelah kenabian. Ya, setelah 53 umur Nabi. Umur Rasulullah 53 tahun. Sampai sini ngerti ya sejarahnya apa? 53 tahun. Berarti 53 tahun itu Rasulullah di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Makanya benar hadis ini bahwasanya sholat diwajibkan 2 rakaat di 2 rakaat di Mekah. Karena belum ada peristiwa Isra Mi'raj. Sampai sini paham ya? Setelah Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, sholat yang jumlah 2 rakaat itu ditambah menjadi 2 rakaat. Dulu asalnya memang 2-2 gitu. Kita kembali ke asalnya kosong ya, menjadi 2 rakaat kecuali sholat maghrib, karena ia merupakan witirnya siang hari. Makanya dia 3. Jadi tahu jawabannya ya. Kenapa sholat maghrib itu 3? Karena dia sholat witir siang hari. Begitu juga sholat fajar atau subuh. Ngapa rakaatnya tidak ditambah? Karena bacaannya panjang. Makanya kalau kita sholat berimam di masjid, kalau subuh itu biasanya imamnya baca surat apa? An-Naba, Abasa, At-Takwir. Jarang yang 3-30 kan. Ya, kalau sholat maghrib banyaknya gak panjang-panjang amat. Karena itu jika Nabi SAW berpergian, beliau pun mengerjakan sholat sebagaimana sholat pada awal kewajibannya, yakni ketika difardukan di Mekah. Jadi inilah dalil ya bahwasanya zuhur boleh 2, asar boleh 2. Bisa dipahami akhwat sampai sini? Kemudian akhwati fillah,
Ibnu Qayyim mengatakan, sabar ya, jangan tanya. Jika dalam keadaan bepergian, Rasulullah SAW selalu mengqashar sholat yang 4 rakaat dan mengerjakannya hanya 2 rakaat hingga beliau kembali ke Madinah. Hal ini tidak ditemukan keterangan yang kuat bahwa beliau tetap melakukannya 4 rakaat. Jadi ini tidak menjadi perselisihan lagi di antara para ulama, walaupun mereka berlainan pendapat tentang hukum mengqashar. Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar dan Jabir menetapkan bahwa hukumnya wajib. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Hanafi. Berarti kalau Hanafi dia berpendapat mengqashar sholat itu hukumnya wajib. Oke, sampai sini akhwat? Itu catat A. Hanafi mengatakan qashar itu wajib. Kalau Maliki, tapi nanti jaraknya kan belum datang nih. Ini hukum qashar itu sendiri dulu ya akhwat. Ya. Kalau Maliki menetapkannya sebagai sunnah muakkad. Bahkan lebih disunnahkan lagi dibandingkan dengan sholat berjamaah. Sebentar, nanti saya terangkan ini. Sehingga andai kata seorang musafir tidak mendapatkan kawan sesama musafir untuk berjamaah, hendaklah dia mengerjakan sholat secara sendirian dengan mengqashar. Saya sering sampaikan kepada akhwat semuanya, kalau orang yang sholatnya musafir, sebaiknya dia berimam kepada orang yang musafir. Tidak disunahkan ya, dia imam dengan orang-orang yang mukim. Ini kita fikihnya sudah kita baca. Jadi ini pendapat dari Maliki ya, menetapkannya hukum qashar itu sunnah muakkad. Dan bahkan lebih disunahkan lagi ya, dia tidak sholat berjamaah dengan orang yang bermukim. Berarti gitu bahasanya ya. Makanya sebaiknya nanti misalnya kalau kita musafir sama suami, ini pendapat Maliki ya akhwat ya. Misalnya ya udah imam sama suami, bukan dalam arti kata tidak boleh. Ini pendapat Maliki. Maka dia memakruhkan mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat atau bermakmun kepada orang yang mungkin yang menggenapkan sholatnya. Kita contohnya apa nih? Zuhur ya, zuhur pakai akhwat. Karena kita masuk, imam lagi sholat yang mukim, jadi kita icak-icaknya lah gitu. Mau berimam dengan orang yang mukim, berarti kan sholat zuhur ibu jadinya berapa? 4. Kan seharusnya qashar itu 2-2 kan? Jadi kita jadi melaksanakannya 4-2. Benar nggak? Ya. Atau biasanya ngelakuin kayak gitu kan? Ya. Nah, pas imam masuk, ikutlah sholat jamaah gitu kan? Ikut jamaah lah, dia pahalanya 27 kali lipat kata awak nih. Habis itu nanti asalnya itu jadi 2 kan? Kalau Imam Maliki mengatakan ini makruh, ya, akhwat itu. Kenapa Bu Nur? Nggak boleh bertanya. Nggak boleh bertanya, saya bilang. Ntar dulu, baru buang. Nanti kedaulat ibu terjawab tuh, insya Allah. Yang ketiga, pendapat Hambali. Mengqashar itu hukumnya boleh saja, tetapi ia lebih baik daripada menyempurnakannya. Kalau Hambali itu gimana ya? Dia boleh, tapi tetap lebih baik menyempurnakannya. Menyempurnakannya apa maksudnya? Nah, kalau terbalik dengan Maliki kan? Kalau Maliki hukum qashar itu sunnah muakkad. Nanti saya ulang Bu, biar ibu catatnya jangan terbalik-balik ya.
Hambali tadi mengkosor itu hukumnya boleh saja. Berarti apa? Hanya setakat mubah. Kalau tadi sunnah muakkad. Kalau Hanafi wajib. Hanafi yang pertama. Syafi'i. Sabar dulu lah. Kalau Syafi'i inilah yang ibu kenal selama ini. Kalau sudah memang mencapai jarak, maka baru dia dibolehkan mengkosor. Kalau yang 1, 2, 3 tadi tidak berbicara masalah jarak. Jadi banyak ulama nanti jarak itu ada 3 bagiannya, betul. Nanti jangan tanya dulu habis ini. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, kalau memang sudah mencapai jarak dibolehkan qasar. Makanya Syafi'i dia lebih mengenal dengan jarak dulu. Karena di dalam fikih itu nanti beda, Bu. Kapan ibu boleh menjamak biasa, kapan ibu boleh jamak qasar. Jangan dicampur. Ada bedanya, ada nanti. Oke, sampai sini paham dulu ya. Sampai sini dulu, Bu. 4 ini. Bagaimana keadaan yang mengkosor sholat tadi? Ya. Boleh apa enggak? Kayak gitu kan? Kalau Hanafi dia berpendapat wajib kosor. Berarti yang menyempurnakannya tuh sok-sok sempurna deh. Udah bahasanya. Tuh kalau pendapat Hanafi. Kalau Maliki sunnah maka. Dan maka dia tidak menyunahkan kita sholat berimam dengan orang yang bermukim. Yang ketiga pendapat Hambali Boleh saja. boleh mubah. Kalau Syafi'i kalau sudah mencapai jarak dibolehkan qasar, baru kita boleh qasar. Bungkus tuh ya. Alhamdulillah. Sekarang jarak diperbolehkannya qasar ada 3 pendapat. Ini kalau yang 3 imam itu ada yang pakai jarak, ada yang tidak ya. Kalau Syafi'i dia harus pakai jarak. Oke. Yang pertama, apabila mencapai 48 mil, saya nggak terangkan berapa meternya, berapa itu pusing nanti Ibu. Ya. Mencapai 48 mil dalam kurung itulah yang menjadi standar kita pada hari ini. 48 mil itu sama dengan 85 kilometer. Empat 48 mil itu kalau dikilometerkan sama dengan 85 kilometer. Ibu biasanya berapa? 50? Bang Inang alhamdulillah ada kok. Bang Inang nggak boleh kosor dong, tapi jamak bisa jadi. Contohnya ibu macet, nanti kita gaji. Dirampingkan lagi ternyata ya imam yang memakai, tadi kan saya bilang yang 3 tadi bisa ada jarak bisa tidak kan gitu. Yang memakai pendapat ini adalah Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini yang pakai jarak 85 nih. Syafi'i, Maliki, Hambali. Oke Bu.
Berarti Hanafi nggak ada di sini kan? Ya. Berat nih kitab ini nih saya menyamakan dengan Mazhabul Arba'ah. Di sini nggak ada. Di Mazhabul Arba'ah baru dia terangkan. Di sini jadi saling melengkapi. Jadi ibu kalau baca ini sendiri pusing nanti. Makanya ibu nggak beli kan? Usah aja lah yang terangin. Jujur ya. Dia bersih itu lebih enak ya. Ini bukunya waktu gadis nih. Alhamdulillah masih bagus. Waktu pesantren saja. Jelas nggak baca-baca. Masih bagus ya. Alhamdulillah. Tapi beliau alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, ternyata tak lagi kitab waktu gadisnya gitu ya. Alhamdulillah. Di mana Uni kuliah? GN. Tawalib nih. Tawalib Putri. Padang panjang. Mana padang panjang. Ini bu ibu ini sedang kuliah nih. IAIN nih pakai ini. Iya. Anak itu kalau kayak IAIN, UIN, ya UIN sekarang kan. Pakai ini. Style pakai ini bu. Pas pusing saya. Bahasa Arab lagi. Karena dia buku fikih internasional yang diakui ini fikih sunat. Di tempat saya optimis semoga ibu bisa belinya untuk anak-anak cucu. Emaknya kan udah kaji nih, anaknya di stokin ya. Yang kedua, kalau pendapat Hanafi, tadi pendapat Hanafi hukumnya wajib kan? Makanya kenapa dia wajib? Karena Hanafi berpendapat jika melakukan perjalanan yang berjalanan itu selama 3 hari 3 malam, baru dia wajib qashar. Sebenarnya ya Hanafi ini lebih berat ya. Tadi kita udah ketahui enak pula Hanafi ini diwajibkannya qashar gitu kan. Ya, saya ulang-ulang, tenang Bu. Kalau pendapat Hanafi, ya kan jarak yang dibolehkan qashar itu ada 3 Bu ya. Yang pertama apabila jaraknya 85 km atau 48 mil. Yang kedua apabila melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Jadi yang pakai pendapat ini perjalanannya itu selama 3 hari 3 malam Bu. Bu Yuli. Bukan jalan kaki ya Bu. Tapi bisa saja dulu ini kan pakai onta dan sebagainya. Sekarang kita nggak ada onta Bu Yul. Ya. Ini pendapat Hanafi. Berarti kalau jaraknya Hanafi pakai nomor 2 dia. Makanya hukumnya wajib 3 hari. Berarti Hanafi apa Bu? Dia tidak membenarkan kalau melakukan qashar apabila perjalanannya kurang dari 3 hari. Dia nggak ngambil fikih yang pertama dia. Kalau 85 berarti tetap melaksanakan seperti sholat dia. Yang ketiga, ini yang paling ringan. Ini yang saya nggak mau ibu ambil ini, walaupun ada dalilnya mazhab Zohiri namanya. Tidak ada batasan untuk jarak safar. Kalau sudah berjalan, ya safar lah. Kalau ibu ke Bangkinang, safar. Ibu ke Rimbo Panjang, safar. Berarti apa? Boleh-boleh saja, betul Bu. Jadi ibu boleh-boleh saja qashar sholat. Ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mazhab Zohiri. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mazhab Zohiri. Ini kalau ada ujian 10.
Bu Novi, kita berkesian Bu. Yes. Iya, tapi Nggak ada, saya udah pakai. Iya, nggak datang. Zahiri berarti mazhab-mazhab fikihnya. Kalau kita lihat ya. Zahiri. Oke. Nomor 3 ini ibu harus berlapang hati aja kalau lihat orang. Yang penting ibu udah tahu fikihnya kan. Tapi jangan coba-coba ibu pakai fikih ini. Wajar nasihat saya. Kembalikan saja ke Syafi'i yang bunda ya. Yang sudah ma'ruf kan udah seperti ini yang ibu lakukan. Ternyata kita ketemu hari ini di sinilah dapat fikihnya. Karena memang Imam Syafi'i, Maliki, Hambali berpendapat dibolehkannya qasar sholat itu ketika jarak perjalanan kita sudah mencapai 48 mil atau 85 km. Di sini ada hadisnya Bu, ya. Tapi ibu nggak usah saya bacakan ya. Iya. Nanti jadi lagi. Oh ya sudah. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud wa hiya 16 farsah. Jadi 16 farsah sama dengan 48 mil. Gitu caranya Bu Nur. Jadi catatan matematikanya. Jadi Ibnu Abbas, Ibnu Umar dia mengqasar sholat dan berbuka puasa ketika di perjalanan yang mencapai 4 burd namanya, ya. Dan 4 burd itu adalah 16 farsah dan 16 farsah itu adalah 48 mil atau 85 km. Ini orang-orang Matika di zamannya Rasulullah ya, juga dicinta Allah. Kalau yang hadisnya Hanafi, yang mana tadi Bu? 3 hari kan? Perjalanan. Makanya ini yang hampir banyak diambil oleh ibu-ibu yang healing-healing 3 hari nggak apa-apa kalau nggak pakai mahram. La tusafir mar'ah salasata ayyam illa ma'adhi mahram. Hadisnya muttafaqun alaih. Tidak dibenarkan seorang wanita itu musafir lebih dari 3 hari kecuali bersamanya mahram. Jadi ada ulama memang yang berpendapat kalau pergi-pergi melebihi dari 3 hari itu wajib pakai mahram. Tapi kalau perjalanannya tak sampai 3 hari dengan izin yang kuat dari mahramnya, maka ada ulama yang mengatakan boleh, jangan diambil lah. Tapi Bu sering kan pergi healing-healing nggak sama suami? iya Ustaz, iya. Kenapa Bu? Tapi yang belum pernah jangan coba-coba ya. Ustazah baca hadisnya boleh loh keliling-keliling nggak sampai 3 hari suami nggak ikut. Ini hadisnya apa ibu kasih sama suami? Gimana Bu Yud? Nggak boleh kalau ibu nggak izin. Ya. Kalau diizinkan, kembali kepada fikih. Hurufnya Indonesia ini, ya, hurufnya Bu, fikih huruf Indonesia ini agak sedikit apa namanya ya? Ya longgar. Sering sekali perempuan sendiri berkeliaran kok. Izinnya udah sampai tempat tuh. Kalau suami kita nggak betul, gimana Bu ya? Kasih info berarti bukan izin ya. Nah itu dia. Kita nggak mau ibu sekolah kayak gitu Bu ya. Ya pastikan diizni dengan izinnya. Termasuk pergi ngaji kayak gini. Dari izinnya. Kalau ngaji izin. Pasti kalau ngaji diizinin, bukan yang mulia ya.
Tapi kalau nge-mall udah sampai mall baru SMS. Ya, mama nge-mall ya. Nanti ditanya sampai rumah. Tadi maaf ya, nge-mall tadi itu izinnya udah sampai. Ayah ikhlas kan? Benar nggak Bu? Intimidasi. Ikhlasnya intimidasi, benar. Akhirnya terpaksa ikhlas. Ikhlas jangan buat lagi dah. Astagfirullah, ampunkan kami Allah. Yang kedua hadisnya, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yawman lailatan lil muqim. Hadis ini Rasulullah menjadikan 3 hari ketika perjalanan memboleh menyapu sepatu. Masih ingat? Ya, Vicky, menyapu sepatu kan dibolehkan menyapu sepatu itu apabila jarak perjalanan musafir kita 3 hari ya. Inilah hadisnya. 3 hari, maka dia mengambil jarak tempuh musafir yang boleh kosor itu, makanya dengan 3 hari ini. Ulang lagi. Bisa dipahami apa sampai sini? Baik, sekarang kita lanjutkan. Sampai sini, judul ini aja ada pertanyaan, jangan tanya yang lain. Saya akan lanjutkan. Mazhab, oh nggak ada, itu nama mazhab. Mazhab Zohiri. Ya. Hah? Bukan. Mazhab Zohir itu kekinian lah. Zohir. Yang nomor 2 tadi, yang jarak diperbolehkan kosor, yang ada 3 pendapat. Jika melakukan perjalanan 3 hari, artinya itu untuk mencapai tujuan kita butuhkan perjalanannya 3 hari baru sampai. Ya. Bukan misalnya kayak begitu, kayak gitu nggak bisa ya. Kita lakukan. Jaraknya 3 hari perjalanannya tuh perginya tuh 3 hari. Ini cuma 100 kilo tapi 3 hari nggak gitu. Perjalanannya selama 3 hari. Ke Surabaya. Surabaya, Jawa. Kalau naik mobil ya, Ya. Bisa juga lah. Udah ditentukan berapa rakaatnya atau masih 4 kan bisa juga disimpan. Nah, yang 4 pendapat di awal tadi itu yang udah mengkosor, Bu. Yang pendapat Hanafi yang kita sampaikan pertama tadi itu kuliah itu udah bentuk kosor. Udah dua-dua tuh yang kita sampaikan 4 mazhab tadi. Sudah. Kalau udah sholat mau sholat zuhur sama asar, sholatnya di zuhur itu pakai sholat sunnah kok nggak usah. Oke. Di sini nanti terjawab pertanyaan Bude. Sholat sunnah di dalam perjalanan, Bu. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengerjakan sholat sunnah bagi yang boleh mengqasar karena berpergian tidaklah dimakruhkan. Berarti baik sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah yang lainnya. Boleh apa enggak? Ibu mau sholat qasar tapi rawatib dulu. Oh, jawab sendiri, Bu. Giginya belum ya orangnya. Masa udah bilang nih, jumhur ulama berpendapat bahwa mengerjakan sholat sunnah bagi yang boleh mengqasar karena berpergian tidaklah dimakruhkan. Berarti sholat boleh. Kalau ibu apa? Sholat aja dikusur loh. Nggak boleh sunnah, sombong mana yo? Gitu kan? Boleh Bude, saya bacakan hadisnya nih. Selama ini nggak boleh. Bilang aja ibu malas. Selama ini cari jalur
aman aja, udahlah kosong. So, bayangkan dan coba lah ibu pikirkan, sholat wajib aja di kosong lah. Kan gitu alasan kita kan, kok kita mau sholat sunnah rawatib pula? Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Berarti hadisnya apa? Sahih. An Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala fi baiti Ummi Hani yauma fathi Makkah wa shalla 8 rakaat. Rasulullah mandi di rumah Ummu Hani pada saat penaklukan kota Mekah, lalu beliau mengerjakan sholat sebanyak 8 rakaat. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi. Rasulullah mengerjakan sholat di atas kendaraan tunggangannya sambil menghadap ke arah yang dituju kendaraannya dengan memberi isyarat dengan kepala. Hasan mengatakan, para sahabat Nabi pernah mengerjakan sholat sunnah dalam suatu perjalanan, baik sebelum maupun sesudah mengerjakan sholat fardu. Akan tetapi Ibnu Umar dan ulama lainnya berpendapat, dengarkan Bu, bahwa sholat sunnah pada saat perjalanan, baik sebelum atau sesudah sholat fardu, termakan dengan perkataan saya nih, tidaklah disyariatkan kecuali sholat di tengah malam. Sebenarnya yang ibu katakan tadi itu benar, tapi ini dengarkan dulu Bu, ini jumhur ulama yang mengatakan ini boleh. Tapi tadi yang mengatakan itu tidak disyariatkan pendapat siapa? Ibnu Umar. Betul yang ibu bilang tadi, itu pendapat siapa? Ibnu Umar, kecuali sholat tahajud. Cuman kita mau ambil yang jumhur. Mana menang pendapat jumhur dari Ibnu Umar? Jumhur banyak Bu. Kalau sudah bilang jumhur, itu ulamanya Pak? Banyak. Masih sekitar situ aja tapi Bu Fit ya. Jadi paham bahasa saya Bu? Berarti gini aja, kalau ibu tidak sempat melakukan sholat sunnah, ya sudah. Tapi kalau ada orang melaksanakan sholat sunnah rawatib, jangan pula ibu bilang lebih bagus tak lakukan lagi dong. Padahal ini cukup. Oke. Apakah yang melakukan perjalanan juga dari Jamaah juga setelah kita sampai berapa lama kan boleh qasar juga Aziza? Apakah boleh qasar juga dan berapa lama batas waktunya? Belum saya bahas. Babnya sabar ya Bu. Saya sebutkan 4 mazhabnya nanti. Udah sampai ibu di Bukit Tinggi, berapa lama boleh qasar kan gitu? Ya kan Bu Fit? Nanti saya jawab. Itu mau saya masuk. Sampai sini udah? Umi? Udah. Iya. Selama ini itu saya tak tahu itu masalah apa karena menurut ulama siapa. Tapi kalau dalam perjalanan misalnya ke Sumbar sama suami ya di saat pagi dari sini otomatis zuhur tuh kalau nggak salah nyampe di masjid yang paling bawah itu sebelah kanan Zah. Pangkalan. Pangkalan. Jembatan ya. Itu keserang nanti Sholat sebelumnya. zuhur dulu kan Zah. Kami mengikuti imam Zah. Mengikuti imam sholat zuhur. Setelah imamnya assalamualaikum, kami berdiri untuk sholat asar. Kosong berarti istilahnya Zah. Apakah itu bisa itu? Nggak apa-apa Mi. Tadi yang nggak boleh itu pendapat siapa? Jangan teman balik. Maliki. Oh iya. Maliki kan? Iya. Selainnya kan nggak ada imam yang membahas itu dong. Aman tuh nih. Kata sholat sunat itu boleh di saat musafir. Kan habis sholat, bisa sholat zuhur jamaah, sholat kosongnya asar kan. Kapan kita melakukan sholat sunat awal itu? Ibu, kalau qobliyah asar itu kan dia nggak muakkad.
Jadi yang kita ambil nih sholat sunnahnya yang rawatib muakkad. Kalau sholat maghrib misalnya Iya. saya dari kampung saya sholat maghrib dulu tadi sekarang tadi mana ada masjid di situ. Iya. Nah, langsung kosong isya kan Zah? Iya. Nah, terus kapan sholat apanya? Apa habis salat? Nggak masalah. Dia nggak apa-apa diputus dengan sholat sunnah nih, aman dia. Diputuskan sama-sama sholat. Diputus cuman niatnya yang sholat sunnah nih. Yang nggak boleh tuh ibu duduk dulu, ngopi dulu, naik lagi baru sholat isya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau diputus dia nih sholat maghrib, habis itu niat ba'diyah, habis itu niat lagi kosong, itu aman. Kan nggak diputus dia. Cuma memang jarang mau lakukan. Jujur aja lah. Kaki lah pandai. Ini kita bikinnya kakinya udah capek ya. Astagfirullah, ampunkan kami ya Allah. Ibu, berarti kita ngambil pendapat ibu siapa? Ibu Umar kan? Boleh? Kita membahas ini ibu supaya nanti kalau ibu lihat orang melakukan itu jangan alergi. Ternyata memang boleh. Seru nih, kasihan yang nggak datang hari ini. Ada rekaman ya, ditolong ya Bu ya. Pokoknya ini nanti terbalik-balik Bu. Oke, sekarang saya lanjut. Pertanyaannya terjawab semua. Ya, pertanyaan Bu Vita yang masih sabar kan? Ibu, tempat diperbolehkannya kosor. Tadi jarak tempuhnya sudah ya. Sekarang tempat diperbolehkannya kosor. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengqashar sholat itu dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan. Ini merupakan syarat utama. Kata jumhur ulama, setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan. Saya ulang Bu, jumhur ulama, berarti ini yang paling banyak ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengqashar sholat itu dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan. Berarti kalau kita berada di kota Pekanbaru, ibu nggak boleh kosong. Paham bahasa saya Bu? Ini pendapat siapa? Jumhur. Kalau udah jumhur, ambil itu. Jamaah. Kalau jamak lain lagi. Ini kosor dulu Bu Nur. Kalau jamak dibolehkan, tapi kalau mengkosor nggak boleh. Kayaknya ibu takut pesawat dan sebagainya. Lakukan zuhur asar 4-4, tapi nggak boleh dua-dua. Karena ini syaratnya tempat diperbolehkannya mengkosor. Kosor kan memendekkan. Tapi, nah kita bacakan dulu nih. Ini merupakan syarat utama seorang musafir yang harus menyempurnakan pelaksanaan sholatnya terlebih dahulu sebelum melintasi perumahan yang berada di perbatasan. Ini hadis Anas. Sallaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bil dzil hulyati rak'atain. Aku mengerjakan sholat zuhur bersama Rasulullah di Madinah 4 rakaat. Dan di Zul Hulaifah 2 rakaat. Berarti apa intinya? Kalau masih di kota itu tidak boleh qashar. Paham ya? Tapi sebagian ulama salaf berpendapat ya, bahwa seseorang yang telah berniat hendak melakukan perjalanan, maka ia diperbolehkan mengqashar sholatnya.
walaupun ia masih berada di rumahnya. Boleh, tapi siapa pendapat siapa Bunda? Boleh, ya, memang boleh. Tapi ini pendapat siapa? Sebagian ulama salah. Berarti mana yang lebih banyak? Jumhur. Tapi nanti kalau ada orang yang melakukan dua-dua, ibu lapang aja lah. Saya ulang. Kalau pendapat jumhur ulama, mengqashar sholat itu dimulai apabila kita meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan kita. Nah, gitu aja lah bahasanya, Bu. Bahasa terjemah ini memang belit ya. Kalau yang salaf, sebagian ulama salaf, apabila orang telah berniat hendak bepergian, maka dia diperbolehkan mengqashar sholatnya meskipun masih di rumah. Kebalikannya tadi, apabila seseorang telah berniat hendak bepergian, maka dia diperbolehkan mengqashar sholatnya walaupun dia masih berada di rumah. Paham bahasa saya, Bu? Contohnya ibu dijemput 2:30, zuhur asar, ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nanti asar ini sholatnya di mana kan? Ini yang membolehkan ulama salaf ya. Saya pernah dulu kayak gitu. Saya sebelum pergian sudah sholat apa dulu tadi? Tidak apa-apa Bu Eli, ini pendapat salaf. Masih betul yang ibu lakukan, tapi lama banget. Ya, tidak apa-apa, masih betul tidak apa-apa Bu. Kalau ibu bilang masih betul gimana? Sah sholatnya, sah Bu Eli. Cuman kita mau mengembalikan kepada jumhur, ya. Kalau sudah ada jumhur Bu, yang lain itu kalah. Itu maksud saya. Kalau sudah dibilang jumhur ulama, yang lainnya kalah. Sudah sampai sini? Ibu melakukan yang biasa, yang jumhur apa yang pendapat ulama salaf? Iya. Oh, tergantung sikon. Serah ibu lah. Tergantung sikon. Astagfirullah. Ampunkan kami ya Allah. Baik. Lanjut, bismillah. Kapankah musafir dapat mengerjakan sholat dengan sempurna? Menjawab pertanyaan Bu Vita tadi. Jawab. Baik. Bu, ini saya rangkum ya. Di sini panjang kali dia. Baik. Pendapat Maliki, Syafi'i, dan satu riwayat dari Hambali. Berarti satu riwayat itu berarti tidak banyak Hambali. Kan kadang-kadang imam itu seperti itu dia, Bu. Pakai bahasa saya aja, Bu ya. Bahasa kita belit-belit dia, Bu. Apabila perjalanannya selama 4 hari menetap di sana. Batasnya, kalau Maliki, Syafi'i, dan satu riwayat Hambali, apabila perjalanan itu ibu punya niat menetap di kota itu 4 hari, ibu mau jalan-jalan ke Singapura, oke?
Ibu punya niat 4 hari di Singapura, maka 1 sampai 4 tuh hantamlah kosong. Hantamlah kosong. Tapi apabila lebih dari 4 hari, hari yang kelima sholatnya sudah kembali kepada sholat yang sempurna. Ya Bu Fit ya. Ini pendapat yang ma'ruf Bu. Paham sampai sini? Oke. Yang kedua pendapat Hambali. Tadi kan Hambali cuma satu riwayat yang setuju dengan Maliki dan Syafi'i. Oke ya. Kalau Hambali hampir sama, cuman dia dibedakan. Jika dia niat menetap lebih dari 20 kali sholat, sama aja, cuman bahasanya beda Bu. Jika dia niat menetap lebih dari 20 kali sholat. 20 kali sholat. Hambali tadi Bu? Ya. Ya. Tapi tambah lagi. Kalau dia bermukim untuk berjihad, contoh, dia dipenjarakan oleh pihak penguasa, misalnya Bu ya, dipenjarakan di pihak penguasa, habis itu dia sakit di situ, maka dia boleh kosong, meskipun waktunya sudah habis. Itu aja pengecualiannya. Oke, yang belum siapa lagi Bu? Hanafi kan? Ya. Hanafi inilah dia yang agak ringan nih. Jika berniat menetap 15 hari, gak enak nyolain. Maka kalau sudah selesai 15 hari, maka sholatnya harus kembali kepada sholat yang sempurna. Jika niat menetap lebih dari 15 hari, maka sholat harus kembali kepada sempurna. Dah Bu? Ibu mau ambil yang mana? Biasanya ini yang saya sampaikan kepada ibu-ibu pengajian. 4 hari. Bu, ini nggak bisa kita sampaikan fikih ini kepada pemula. Jadi saya kalau ditanya ibu pengajian tuh pasti jawaban saya akan berbeda-beda. Ustazah ini kok bilang 4 hari dan sebagainya. Dia akan kita lihat bagaimana seseorang itu menyikapi fikih. Kalau sekolah kan dia memang belajarnya fikih. 1, 2, 3, 4 kita sebut. Tapi nanti saya kalau jawab, kalau di perjalanan kami ini lagi hiling-hiling, banyak tuh Bu. Mereka lagi di luar negeri nelfon saya. Kami berdebat, Iza boleh kosong atau enggak? Saya mau kosong, teman ngelarang, katanya nggak boleh, teman kan Zah. Udah gini aja, ibu berapa lama? Kami 5 hari, berarti ibu kosong 4 hari. Jadi jawabannya biasanya seperti itu. Nggak bisa juga saya sampaikan Hanafi berpendapat, ini berpendapat, ini pendapat. Wah lama banget, hampir 15 hari, berarti kami hari kelima masih boleh salat kosong kan Zah? Jadi kita menjawab fikih itu sesuai dengan kebutuhan jamaah. Kecuali memang orang-orang yang sudah memang belajar dengan ikhtilaf yang kita pelajari pada hari ini. Makanya saya ngeri-ngeri sedap juga dengan Sakofah nih. Ngeri-ngeri sedapnya apa? Ibu udah dalam fikihnya.
Takutnya saya nanti ibu mengambil pendapat yang paling mudah. Apa ya, bunda udah belajar ya. Boleh, tenang aja lah ya, dua tuh boleh lah, meskipun dari rumah udah boleh di kampung. Itu yang kita takutkan ibu. Insyaallah wajah dan akhir ini insyaallah ya. Ustaznya tinggal menekankan aja yang mana boleh begitu Ustaznya. Iya, jadi nggak ngambil yang terakhir itu. Biasanya Ibu ketuanya sudah apa namanya tuh zat tekankan aja zat. Kan saya udah bilang, ibu kalau mau kosong 4 hari jangan lebih. Kan itu tadi ya. Apalagi kalau mau jamak kosong tunggu dulu setelah keluar dari kampung. Ya. Udah kita tekankan tadi ibu ketua. Aman. Kembali kepada jumhur ya. Bukan ikut saya. Kita mau ikut jumhur sama Imam Syafi'i aja ya. Tapi saya tidak menyalahkan suatu saat nanti ketika ibu sedang darurat. Karena ibu sekarang orangnya bukan taklid lagi. Ibu sekarang orangnya itba, ibu yang akan mempertanggungjawabkan apa yang ibu pakai. Paham bahasa saya? Coba dulu sebutkan 3 tingkatan hamba Allah ketika dia memahami ilmu syariat fikih. Saya sudah sampaikan di awal, sebelum mengaji fikih saya sudah bahas itu dulu. Buka lagi bukunya, yang ngeri-ngeri yuk. Gak apa-apa, buka dulu. Yang ganti buku kasihan deh. Yang udah bukunya penuh ya. 3 tingkatan hamba Allah ketika memahami syariat Islam ini, terutama fikih ini, Bu. Yang pertama tingkatan terendah namanya apa? Taklid. Dulu ibu sebelum masuk sakofani oke lah taklid. Taklid itu apa? Orang mengikuti syariah nggak tahu dalil tapi dia mengikuti seorang guru. Misalnya ibu tanya sama saya, gini masa gini. Ibu cuma tahu dari saya. Itu namanya taklid. Taklid ini lama-lama bahaya. Taklid itu mengikuti syariat Allah karena kata gurunya. Bu, ngapain ibu sholat duha, Bu? Keutamaannya apa? Kata guru saya MDA dulu, Ustazah, sholat duha itu akan membukakan pintu rezeki. Kata siapa? Kata guru. Bukan kata hadis. Taklid namanya. Boleh taklid ini, Zah? Boleh. Cuma takutnya jangan sampai ibu taklid buta. Kalau mau taklid sama Ustadz Adi Hidayat silahkan, Khalid Basmalah silahkan, jelas Bu, Abu Somad silahkan. Itu namanya taklid. Ujian yang kemarin ini masuk. Penting kan? Kami jawabnya macam-macam. Karena kami nggak tercatat. Oh, nggak dicatat kemarin saya orang ini ya. Itu Bu ya. Yang kedua, ibu naik tingkat namanya itba. Itba, alif, ta, ba, panjang, ain. Itba. Ibu sekarang posisinya udah di sini nih. Antuna sekarang posisi di sini, itba. Orang yang mengikuti syariat Allah karena dia tahu dalil, bukan kata-kata guru lagi, bukan kata orang, kata emak saya, kata bapak saya, kata guru saya, itu namanya taklid. Sekarang sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya orang yang itba. Orang yang mengikuti syariat, dia tahu tentang dalil yang berkaitan dengan syariat itu.
Bu, kenapa ibu sholat duha? Apa keutamaannya? Man sholat duha, man sholat arba'ah, wa qabla zuhr arba'ah, bunya lahu baitan fi a'lal jannah. Saya pernah baca hadisnya, saya pernah pelajari barang siapa orang yang sholat duhanya 4 rakaat, kemudian ditambah qabla zuhurnya 4 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana buatnya di surga. Keren yang mana, Bu? Keren yang taklid atau keren yang itba? Itba kan? Jadi sekarang ibu udah, kenapa kita melakukan kosong? Karena Imam Syafi'i berpendapat gini. Itu namanya itba. Paham, Bu? Tingkatan yang ketiga namanya ijtihad. Ini tak mampu bawa nih dok. Ijtihad, ijma, itu dia. Ini yang sanggup ulama-ulama, ya, ulama. Orang-orang yang berilmu, dia berkumpul menetapkan sebuah hukum syariat yang memang harus disyurokan, yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau Indonesia namanya MUI, itu namanya ijtihad. Ini sebentar lagi kita mau diundang nih para mubalik di Kota Pekanbaru. Kita mau merapatkan apakah sudah wajib kita memakai qunut nazilah ya ketika habis sholat kita karena keadaan Palestina. Itu namanya ijtihad. Ya, berkumpulnya tentu ijma. Jadi nanti mengeluarkannya semua ulama, jumhur ulama berpendapat. Dari situlah dia kuliah. Iya, ijtima tuh dia berkumpul, mengeluarkan dalil-dalil yang ada, tapi hukumnya tidak ada di dalam penetapan hukum. Dia ya di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman Rasulullah. Tepat juga hadis-hadis Rasulullah yang bahas Tepat, ya pasti dia umum. Karena ada hadisnya itu yang bersifat umum, itu yang mau kita kaji. tentang keputusan tentang mengharamkan produk-produk. Iya, namanya ijma. Ya, kemudian fikih-fikih kontemporer itu ijma tuh, boleh nggak nikah tuh dia telepon, itu kan nggak ada di zaman Rasulullah. Ulama lah yang berijtihad. Ulama ya berijtihad. Karena kita memahami syariat itu banyak anunya, Bu Nur. Jangan sampai Ibu bilang dari Al-Quran dan Sunnah saja. Ada namanya ijma, ada namanya qiyas, ada namanya masailul mursalah, ada namanya sabdi zira'. Kemudian kita yang tahu selama ini Al-Quran, Sunnah, ijma, ulama besar. Sampai sini dulu, Bu. Sudah penuh kepala Ibu nih. Insya Allah minggu depan masih di sini. Saya akan terangkan bagaimana dengan perjalanan-perjalanan kalau orang yang punya niat dia menetap di sini sekian. Kayak suami ibu yang mandah, kira-kira sholatnya boleh qasar apa enggak? Kita akan kaji insya Allah minggu depan. Ya, ini dia insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.